itu ada kan di situ bahwasanya umat Muslim itu harus percaya kitab Taurat, Hmm, Injil, sama Zabur begitu ya? ya. Ya, kitabnya masih ada nggak itu, Pak Ustadz? Waduh, 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 waduh. Kemarin saya udah peragain sebenarnya Bang ya. Tapi saya bukakan sedikit video ya, kepada Anda ya, sebagai jawaban gitu ya. Video saya, PT saya bukakan kepada Anda. Oke, tunggu sebentar. Hmm, tunggu ya. Bukan. Maksudnya begini aja Pak Ustadz. Kalau kita Hmm, nyimak mungkin agak lama ya begitu ya. Maksud saya hmm. gini Pak Ustadz, apakah masih ada fisiknya yang harus dipelajari gitu atau sudah dirangkum atau Enggak. Kalau begitu? nazala alaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil, itu bukan berbentuk buku tapi pewahyuan yang disampaikan oleh Rasul Tuhan semesta alam. Gitu. Oh berarti kalau kitabnya nggak ada gitu, berarti diwahyukan aja begitu Pak Ustadz ya? Ya, kami wahyu yang disampaikan kepada Musa, kepada Nabi Isa. Yang disampaikan bukan yang tertulis di buku, bukan. Berarti nggak ada bukunya sudah begitu ya? Ya itu aja yang mau kutanya Pak Ustadz. Ya, memang nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya itu sih. Karena itu ya pernah saya baca di Al-Qur'an begitu kan, saya baca orang ini ternyata harus memahami atau harus mengimani Taurat, Injil sama Zabur begitu. Iya, karena yang disampaikan oleh Yesus, sembahlah Allah. Nabi Musa, hai Bani Israel, kata Nabi Musa di Ulangan 6 nomor 4 kan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga menyampaikan kayak gitu, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, Sampai ke Al-Quran. begini Pak Ustadz. Di Al-Qur'an itu untuk suratnya Musa, suratnya Isa, surat Zabur itu ditulis di mana itu? Surat Jabur, waduh. Ya, apanya isinya? Isinya yang harus diimani begitu loh maksudnya. Banyak bang ya, banyak yang disampaikan. Coba Anda buka ya, yang disampaikan oleh para nabi dulu. Ini nih. Saya bukain data ya. Nih teman-teman ya. Nih. Nih. Nih bang. Ya. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Oke? Oke, begini aja Pak Ustadz. Taurat itu kan ada 10 poinnya. Ya, Poinnya ada kan di ajaran Islam itu kan? Ada yang 10 itu. ya 10. Iya, 10. Yang pertama itu ada yang kita bahas yang kelima, keenam. Ada di situ jangan mengatakan saksi dusta, jangan membunuh itu. Tapi Baik, coba. baik. 10 hukum Taurat ya, yang Iya, Anda betul. maksud. Mm, Jangan membunuh. Al-Maidah 32. Mangkotala nafsam bigoiri nafsin au fasadin fil ardi pakaan nama kotalan nasa jami'a. Tidak boleh membunuh ya, membunuh gitu. Tidak boleh membunuh. Tuh, Ya, ayat begini. tidak boleh membunuh. Terus Ya, apa lagi oke. tadi? Jangan bersaksi dusta. Ya. Ya, An-Nahl ayat 105. Ya. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Tidak boleh bersaksi dusta atau ya. bohong. Oke. Oke, Pak Ustadz. Apalagi? Jadi itu kan dua aja yang kutanya kan biar nggak kepanjangan gitu, yang dua aja. Semuanya Yang dirawat di Al-Quran masalahnya.
Oke, iya dirawat betul. Ini yang bersaksi dusta. Ini saya dengar-dengar ini. Ustadz klarifikasi aja atau membetulkan atau membenarkan terserah aja nanti. Padahal di Islam sendiri itu diperbolehkan berbohong dalam 3 hal, betul? Betul, terus? Bagaimana itu kan itu sudah bertentangan Pak Ustadz. Bagaimana Baik. itu? Satu, yang perlu Anda tahu, berbohong bukan masalah agama. Catat ya. Tuh ya. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya, ini nanti bantahan saya atau keyakinan saya kan. Kayak keyakinan saya kan nggak bisa Pak Ustadz paksakan kan begitu kan? Ya, gini. Keyakinan saya karena Saya begini. jelaskan. Saya Oke. jelaskan ya. Berbohong dalam 3 hal boleh. Satu, ketika seseorang itu ada nih ya, ibaratnya terjadi perkelahian. Oke? Lalu kita duduk depan rumah Ya. di teras gitu ya. Lihat tuh perkelahian. Lalu saling kejar mereka. Ya. Saling kejar kan nih. Yang si A lari ke kiri, si B kehilangan jejak gitu kan. Nah, kehilangan jejak, dia nanya saya di teras rumah saya. Padahal saya tahu si A tadi dia lari ke kiri. Kan gitu. Nah, maka dari itu ketika saya ditanya oleh si B, kemana si A tadi lari? Saya bilang ke kanan, padahal dia lari ke kiri. Itu boleh kayak gitu. Boleh. Tapi begini Pak Ustadz. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menghindari mudorot yang lebih parah gitu. Yang lebih parah begitu ya. Tapi Iya. begini Pak Ustadz. Saya akan kalau orangnya nyari saya begitu tuh. Iya kan? Tadi orangnya kemana itu? Yang tadi itu. Ya kan ditanya begitu. Mohon maaf Pak. Yang Bapak cari siapa kan begitu. Itu tadi yang lari ke sana. Mohon maaf, saya mau tahu masalahnya apa. Itu yang saya harus tanya dulu Pak Ustadz, bukan saya langsung Itu kan sebagai contoh saja. Kalau Anda mau berbohong yang Makanya- diperbolehkan gitu. Loh itu makanya tadi kan ibaratnya menutupi lah, ibaratnya kan tadi Ya, menutupi. begitu ada Pak Ustadz kan. Tapi kalau saya lebih memilih karena memang di Kristen itu sendiri kan kita diajarkan itu untuk jujur dan tidak berbuat dosa kan begitu. Loh, Jadi, kalau Anda jujur, saya bilang lari ke kiri, jujur ya. Lalu si Nah. B tadi mendapati si A, lalu dibunuhnya si A. Anda ikut dosa. mohon maaf Pak Ustadz. tadi Itu gara-gara jujur ya, jujur bisa membawa dosa. Gitu. Kita nggak lari ke sana Pak Ustadz. Kita jujurnya dengan cara menanyakan begini, apa? Ada masalah apa? Kita tanyakan begitu, kita itu nggak berbohong dan kita juga nggak jujur. Iya kan? Artinya kita membantu di sana itu Pak Ustadz. Bukan Enggak. disuruh langsung, nggak tahu saya. Itu kan nggak bagus. tergantung keadaannya gitu. Oke? Jadi contoh kecil yang boleh berdusta di luar agama. Nggak ada hubungannya dengan agama 3 hal itu. Terus nih Bang, ya ketika tawanan perang itu boleh juga berdusta. Kalau dijelaskan hancur strateginya, gimana sih? Kemudian dibocorkan. Itu yang kedua, 2 hal. Yang Pas ketiga berbuat ada, yang ketiga ada juga ya. Banyak contoh gitu. Secara logika aja kita ya, secara logika. Kalau ibaratnya kita ini ditawan, iya kan? Iya kita ditawan sama lawan kita kan begitu hitungannya Pak Ustadz. Ibaratnya Iya, nih kita perang ya. Ya, Oke, perang dengan siapa? Contoh ya. Dengan si rewel, ya si rewel. Si rewel. Ya. Lalu Anda tertangkap kan gitu oleh si rewel dibawa. Nah, lalu Anda diinterogasi di situ. ya. Ya. Anda lalu berbohong dalam interogasi itu agar strategi itu tidak terbongkar. Itu boleh. Mohon maaf Pak Ustadz. Pak Ustadz berarti nggak bisa memahami. Begini Pak Ustadz, ketika kita perang,
artinya kita itu ditugaskan oleh orang atau oleh negara, kan begitu Pak Ustadz kan? Ya iya. Nah, jadi ketika saya ditawan Pak Ustadz, namun kita dipaksa ini, kamu jujur, siasatmu bagaimana? Iya kan? Lah, kalau waktu diinterogasi kita jujur, dihabisi kita, malah banyak korbannya. Gimana sih? Sama Pak Ustadz. Jadi begini, Nah, Pak Ustadz. gitu. Jadi Malah gini, banyak korbannya. Gini Pak Ustadz, saya nggak menjawab begitu. Oh, strategi saya bukan begitu saya jawab. Karena kalau kita ibaratnya ditugaskan oleh negara, di dalam kita menjalankan tugas itu Pak Ustadz, kita itu sudah berjanji. Berjanji artinya kita harus mengingkar janji. Kalau membongkar itu sudah dosa, iya kan? Lah, Namun coba saya jawab, ke Pak Ustadz, di negara, kalaunya kita bela negara, maka Ya. tidak membocorkan rahasia negara. Gimana sih? karena itu Pak Ustadz. Jadi Ya apa yang itu, kita maka lakukan? dari itu biar rahasia tidak bocor, boleh berbohong gitu. Bukan gitu jawabannya. Begini Pak Ustadz, saya jawab. Mohon maaf, kalaupun kamu memaksa saya membocorkan strategi itu, saya tidak akan bocorkan itu karena saya sudah berjanji pada negara saya untuk tidak membocorkan itu. Kalaupun kamu ingin menghukum aku, silakan hukum aku kalau mau dihukum. Itu aja, selesai sudah. Ya itu. Berarti Pak Ustadz ini nggak bisa jadi tentara nih ya. Nggak main. Kayak gitu, tentara boleh kalau ditawan berdusta dia agar strategi dari mereka itu nggak ketahuan, boleh. Kenapa? Yang saya katakan tadi